Yaman balas serangan Israel kurang dari 24 jam, hantamkan rudal ke Bandara Ben Gurion. Gempuran rudal balistik hipersonik Palestina 2 Yaman paksa pemukim Israel mengungsi. Mengutip Al-Mayadin pada 22 Juli, hal ini diumumkan oleh juru bicara Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataan resminya pada Selasa 22 Juli 2025. Sari menekankan bahwa serangan balasannya berhasil mencapai tujuan, memaksa jutaan pemukim Israel berebut mencari perlindungan dan melumpuhkan semua aktivitas di bandara. Sementara itu, tentara Israel mengumumkan pada hari yang sama bahwa peluncuran rudal itu terjadi kurang dari 24 jam tepat setelah serangan udara Israel menargetkan pelabuhan Hudaidah di Yaman Barat. Memicu sirine alarm di seluruh Israel berbunyi dan menghentikan sementara lalu lintas udara di Bandara Ben Gurion di Tel Aviv yang menjadi target. Markas besar tentara Suriah di Damaskus dibom oleh militer Israel. Bentrokan dikabarkan masih berlanjut di Suwaidah hingga saat ini. Mengutip Tasnim pada 22 Juli, serangan udara mematikan ini telah dilakukan oleh Israel pada Minggu 20 Juli 2025. Dilaporkan bahwa militer Israel telah meluncurkan serangan udara mematikan lewat pesawat tempurnya di ibu kota Suriah, Damaskus, menargetkan lokasi-lokasi penting di Damaskus, termasuk daerah dekat Istana Presiden dan Kementerian Pertahanan Suriah yang menjadi markas besar tentara Suriah. Menewaskan sedikitnya 3 orang dan melukai puluhan lainnya. Sementara itu, ketegangan meningkat akibat bentrokan yang sedang berlangsung di Provinsi Selatan Suwaidah. Adapun media pemerintah menggambarkan serangan tersebut sebagai tindakan agresi yang terang-terangan, sehingga pemerintah Suriah mengutuk Israel karena sengaja menargetkan infrastruktur militer untuk semakin mengganggu stabilitas negara tersebut. Israel mulai mendepak 30.000 hingga 50.000 pengungsi generasi kedua Afghanistan. Paranoid diduga mata-mata Israel. Mengutip Tribun News pada 22 Juli, kabar ini menurut laporan dari sumber utama The Guardian beberapa waktu ini. Dilaporkan bahwa banyak pengungsi yang didepak dari Iran adalah generasi kedua yang tak pernah mengenal Afghanistan. Adapun pengusiran ini dilakukan pemerintah Iran seusai mencurigai sejumlah warga asing, termasuk imigran dan pekerja Afghanistan yang diduga berperan sebagai agen atau simpatisan Israel. Walaupun sebagian besar korban mengaku tidak memiliki keterkaitan apapun dengan urusan politik atau militer, namun hal tersebut tak membuat paranoid Iran terhadap mata-mata bisa dilepaskan. Alasan itulah yang mendorong pemerintah bersikap agresif dengan mendepak imigran asal Afghanistan. Terkini setidaknya ada sekira 30.000 hingga 50.000 orang telah dipulangkan secara mendadak ke Afghanistan. Hal itu menurut laporan data dari Lembaga Bantuan Internasional. Sebanyak 25 negara barat secara terbuka menyerukan penghentian perang di Gaza, menjadi pertanda mereka terang-terangan mulai meninggalkan pemerintahan Benyamin Netanyahu. Mengutip Tribun News pada 22 Juli, hal ini muncul dari pernyataan gabungan negara-negara Uni Eropa, termasuk Prancis, Jerman, Belanda, Irlandia, hingga negara-negara Amerika Latin serta beberapa sekutu tradisional Israel. Pernyataan bersama itu menyatakan bahwa para pemimpin dunia menyebut penderitaan rakyat Palestina telah mencapai titik terendah baru, sekaligus menyatakan bahwa perang ini harus diakhiri saat ini juga dunia tidak bisa tinggal diam. Dengan begitu, Netanyahu kini bak sedang menghadapi tekanan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seruan ini dilaporkan telah menambah daftar panjang negara-negara yang mulai menarik dukungan moral dan politik terhadap Israel, terkhusus dalam operasi militer di jalur Gaza yang telah berlangsung lebih dari 9 bulan. Deklarasi seruan bersama Iran dan Turki terkhusus untuk melawan agresi Israel, menyerukan tindakan serius oleh negara-negara Islam dan segera melakukan pertemuan darurat. Mengutip Tasnim pada 22 Juli, hal ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dengan mitranya dari Turki Hakan Fidan pada Senin 21 Juli 2025. Dalam laporan, sumber utama Iran dan Turki menyerukan upaya segera dan terkoordinasi oleh negara-negara Islam, terutama untuk menghentikan kejahatan genosida rezim Israel di Gaza. Araghchi mengutuk keras kejahatan yang dilakukan oleh rezim Zionis di Gaza dan meningkatnya genosida, apalagi melalui penolakan yang disengaja
untuk menyediakan air dan makanan bagi penduduk Palestina. Juga menyerukan tindakan serius dan segera oleh negara-negara Islam dan pertemuan darurat negara-negara Islam termasuk melalui pertemuan Puncak Oki. Sekaligus mengaktifkan mekanisme konsultatif regional untuk menghentikan genosida di Gaza, juga untuk menghadapi agresi militer rezim pendudukan di seluruh kawasan. Fregat Martir Basir IRGC ikut terjun ke zona Laut Kaspia di perairan Iran, ambil bagian dalam latihan penyelamatan dan bantuan maritim gabungan yang melibatkan pasukan Angkatan Laut Iran dan Rusia. Mengutip Tasnim pada 22 Juli, latihan gabungan tersebut dengan nama sandi Kasarex 2025. Adapun latihan maritim gabungan Iran-Rusia telah dimulai sejak Senin 21 Juli dan akan berlangsung selama 3 hari. Fregat IRGC diharapkan memainkan peran utama dalam operasi penyelamatan dan bantuan selama latihan. Fregat juga diharapkan menjadi tulang punggung dalam zona perang nantinya. Kehadiran fregat menandai keterlibatan langsung Iran dalam skenario maritim strategis di kawasan tersebut. Fregat IRGC berperan sebagai kapal komando dalam misi penyelamatan, sekaligus menunjukkan peningkatan kerjasama militer antara Teheran dan Moskow. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat atas kedekatan strategis kedua negara di tengah ketegangan global yang terus meningkat. Lebih dari 18.500 tentara Israel menjadi korban luka di zona perang Gaza. Rafah terkini telah menjadi kuburan massal bagi para tentara musuh. Mengutip Al-Mayadin pada 22 Juli, militer Israel mengumumkan tewasnya satu prajurit di Batalion 7020 Brigade ke-5. Ia adalah sersan staf cadangan Vladimir Loza, 36 tahun dari Ashkelon. Ia tewas dalam pertempuran di Rafah di jalur Gaza Selatan. Hasil investigasi awal menunjukkan bahwa Loza tewas ketika sebuah bangunan runtuh selama operasi di Rafah. Sementara itu, militer menduga keruntuhan itu dipicu oleh ledakan dari alat meledak yang telah ditanam sebelumnya. Lantas, menurut laporan pada 21 Juli, Israel telah mencatat lebih dari 18.500 korban militer sejak melancarkan serangan di zona Gaza, di mana banyak prajurit menderita luka fisik dan psikologis. Jika dirinci, lebih dari 12.500 tentara menderita luka fisik, sementara lebih dari 10.000 lainnya bergulat dengan stres pasca trauma dan gangguan psikologis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.